Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLKM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Para pemirsa dan sahabat PLKM, seperti biasa, setiap Jumat malam, ya, malam Sabtu ya, kita akan bersama-sama menyimak bacaan para sahabat PLKM yang sudah bergabung di WA Group ya, yaitu grup Nahawan ya. Untuk Jumat malam saya selalu mengingatkan bagi para pemirsa yang belum bergabung, yang mau bergabung silahkan untuk Nahawan ya, setiap Jumat malam pada Isya sekitar jam 8 ya. Kemudian untuk Bayati hari Senin jam 8 malam sama. Caranya silahkan dapatkan flash disknya, season 3 untuk Nahawan, season 2 untuk Bayati ya. Kalau ingin mendapatkan dua-duanya silahkan bisa dapatkan combo, kemudian nanti minta ke admin untuk digabungkan ke WA Group, kemudian setiap seminggu sekali bisa mengirimkan rekamannya disesuaikan dengan materi yang ada di dalam flash disk tersebut. Baik para pemirsa dan sahabat PLKM, kita mulai saja. Sudah ada beberapa sahabat kita yang sudah mengirimkan rekamannya yang nanti akan kita simak bersama-sama, dan insya Allah akan kami koreksi ya, rekamannya tadi kita koreksi ya, baik kelebihannya maupun misalnya ada kekurangan ya, tentunya untuk perbaikan lebih baik lagi. Para pemirsa dan sahabat PLKM, malam hari ini kita akan bersama-sama konsultasi ya, atau menyimak bacaan para sahabat, yaitu irama Nahawan. Seperti biasa kita awali dulu dari ta'awud dan basmalah. Saya akan menggunakan irama Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Peserta yang pertama yang sudah mengirimkan rekamannya yaitu dari akhwat ini, Bu Santi dari Depok. Episode 7 surat Al-Fatihah dan surat Al-Mulk ayat 14 sampai 15 ya. Episode 7 ini adalah model Nahawan jawab kedua. Silahkan para pemirsa dan sahabat PLKM bisa membuka mushafnya, surat Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 14 sampai 15. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Terima kasih Ibu Santi dari Depok ya. Kalau dari iramanya sudah sesuai dengan yang ada di flash disk, kelenturannya juga sudah dapat ya, karena memang untuk untuk yang model kedua ini, episode 7 ini sangat dianjurkan suara kita itu lentur. Nah, Bu Santi ini termasuk tipe suaranya tuh lentur gitu ya. Jadi cocok untuk melantunkan episode 7. Dan sebenarnya ini pilihan. Kalau episode sebelumnya itu lebih ke lurus ya. Jadi gerakannya nggak terlalu banyak. Untuk episode yang berikutnya yang model kedua yaitu episode 7, ini memang dituntut atau dianjurkan untuk untuk gerakannya lebih lentur gitu. Ya, kemudian bacaan. Kalau bacaan saya melihat di kasrohnya Ibu ya. Kasrohnya masih terdengar agak ya. Jadi silakan berlatih supaya terdengar i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, memang kelemahan kita ya kebanyakan itu ada di fathah, kasroh, kemudian dhammah ya. Nah, memang untuk kasroh itu banyak yang jadi kadang-kadang. Untuk dhammah banyak yang jadi o kadang-kadang. Fathah kadang-kadang ketebalan. Bismillah, nah, itu tebal harusnya. Bismillah, la ya. Jangan lo, tapi la ya. Jadi rahang bawahnya dikebawahin. Itu saja mungkin Bu ya untuk koreksi dari saya. Mudah-mudahan masukan ini bermanfaat. Ditunggu setoran berikutnya Ibu. Suaranya lebih dilantangin lagi Bu ya. Jadi tadi agak terdengar sedikit sayup-sayup gitu ya. Jadi lebih mungkin kurang dekat atau apa gitu ya rekamannya. Ya, itu saja Ibu. Ditunggu setoran berikutnya. Kemudian berikutnya Bapak Ahmad Sani, Kota Palembang, episode 9 gabungan Nahwan asli dan Nahwan jawab ya, bukan jawab. Nahwan jawab. Surahnya Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 19 sampai 21. Baik, kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilat tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yanshurukum min dunir rahman inil kafirina illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwi wa nufur. Ya, terima kasih Pak Ahmad Sani dari Palembang. Yang pertama, untuk iramanya sudah pas ya, sudah dapat, ada aslinya, kemudian ada jawabnya. Ya, dan ini bisa digabung baik di awal, di tengah maupun di ujung. Terutama kalau kita habis nada turun misalnya, pengen turun lagi ya, itu bisa menggunakan nahwan asli. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini asli. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kemudian ambil jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini udah turun. Kemudian pengen turun lagi, kita bisa gunakan nahwan asli. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Kemudian antara nahwan asli dengan nahwan jawab harus seimbang. Nadanya seimbang. Jangan sampai nggak seimbang ya. Contohnya begini. Tadi yang ayat 19 surat Al-Mulk itu nahwan asli. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Nah, pas masuk ke nahwan asli harus seimbang. Amman ya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Jangan sampai innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi. Nah, itu tidak seimbang. Itu ya, itu yang saya maksud. Kemudian untuk bacaannya Pak, tadi sofati, fa-nya itu 2 harokat ya. Kemudian tadi saya lupa lagi di ayat berapa ya. Itu ada yang harusnya pendek dibaca panjang atau panjang dibaca pendek tadi. Ya intinya dipanjang pendek. Kemudian
Inil kafiruna ini ya di sini ya. Tadi saya dengarnya inil kafirina kalau nggak salah ya. Tapi nanti bisa dicek lagi. Kalau nggak salah itu tadi soalnya tadi nggak nyimak pakai mushaf ya, hanya apa namanya dari hafalan, jadi suka lupa tadi belum membuka mushafnya. Ya, itu saja Pak Sani. Terima kasih sudah menyetorkan bacaannya. Ditunggu setoran berikutnya. Baik, kita langsung lanjut ke Ibu Fili. Episode 13 surat Al-Fatihah. Sudah lama nih nggak berjumpa Bu Fili. Sibuk kayaknya ya. Tadi Pak Sani itu sampai nggak tahu di kendaraan, nggak tahu di mana itu ya. Ini menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya gitu ya, sampai sesibuk apapun mungkin beliau tetap meluangkan waktu. Sebenarnya kan cuman sebentar yang rekam itu kan, tinggal apa namanya kita mau meluangkan waktu atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan apa namanya kalau kita semangat, insya Allah selalu ada waktu ya gitu. Baik, kita dengarkan dulu bacaan Ibu Fili dari Bandung episode 13. Ini kombinasi nahawan dan bayati yang ketiga ya. Kita simak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bu Fili. Ini kombinasi yang ketiga memang ada campuran ciharkah sedikit ya. Hanya tadi pas teriakan pertama itu kurang tinggi. Alhamdulillah, harusnya segitu ya. Kalau nada Bu Fili tadi tinggi ya. Alhamdulillahi harusnya gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi agak kurang tinggi. Alhamdulillah. Nah, segitu tadi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, itu saja ditinggiin. Kalau untuk ciharkanya sudah dapat. Kemudian pas kembali lagi ke nahawan juga sudah bagus gitu. Bacaan sudah cukup rapi. Baik, ditunggu setoran berikutnya Bu. Pekan depan ya, seperti biasa. Kita berlanjut ke Bapak Fikri dari Malaysia. Alhamdulillah masih semangat ya Pak Fikri. Episode 5 penggabungan nada surat Al-Fatihah Al-Mulk ayat 9 sampai 10. Nah, beliau mencoba menerapkan ke surat Al-Munafikun. Episode 5 itu penggabungan nada nahwan jawab ya, menggabungkan nada jadi bukan kombinasi. Baik, langsung kita dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Ya, terima kasih Pak Fikri dari Malaysia. Sudah mencoba menggabungkan nada dan alhamdulillah hasilnya sudah sudah sangat lancar ya. Nah, makin kesini saya dengarkan semakin enjoy, semakin lancar ya. Nah, seperti itu. Memang harapan kita peserta itu nantinya pas baca pakai irama nahawan itu sudah nggak mikir lagi, karena semua materi sudah tersimpan di ingatan kita gitu ya. Jadi tinggal langsung praktek gitu saja sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Dan tadi penggabungan nada memang pilihan ya, bisa naik dengan datar digabung, datar dengan turun digabung, atau naik datar turun gabung. Lihat saja posisi ayat yang paling enak yang mana gitu. Kalau tadi saya dengarkan lebih banyak naik dengan datar yang digabung. Nggak apa-apa ya, meskipun nggak semuanya dipakai, nggak masalah. Yang penting kita paham materinya. Ya, itu saja Pak Fikri, terima kasih, ditunggu setoran berikutnya. Baik, kita berlanjut ke Bandung ini Pak Sulaiman dari Bandung, episode 3 dan 4 Al-Fatihah. Kemudian Al-Mulk ayat 45, terus Al-Mulk ayat 6-8. Baik, kita simak bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Ya, mohon maaf yang terputar yang barusan kita putar ternyata mungkin yang terakhir tadi ya. Surat Al-Mulk sudah masuk episode 4 ya. Gitu, episode 4 itu acak nada. Baik, sekarang kita dengarkan yang surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya, terima kasih Pak Sulaiman, suaranya luar biasa, bagus. Dan ini nggak tahu diedit, nggak tahu di dalam gedung ya suaranya. Ya, jadi terdengar bergema. Nah, untuk bacaan itu sudah sangat jelas. Sudah bagus bacaannya. Saya tidak akan komentari di bacaan. Kemudian untuk irama, ini ada rasa irama ros. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini basmalahnya ini rasanya irama ros ya. Kalau nahwan gimana? Depannya mirip tautnya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang irama nahawan ini ada kemiripan dengan irama ros, terutama di nahawan asli ya. Itu kalau nggak hati-hati bisa lari ke ros. Tapi kalau memang pengen dicampur ros juga bisa ya gitu. Seperti misalnya kayak Syekh Misyari Rosyid itu biasa itu nahawan kemudian ros ya. Pokoknya nahawan ke ros itu sangat dekat ya, gampang gitu pindahnya. Kemudian jiharkah dengan ros juga gampang. Bahkan kalau saya amati biasanya ketika mau mencampur dengan jiharkah
itu biasanya melalui ros dulu ya gitu. Karena sangat dekat. Jadi kalau nahawan langsung ke jiharkah bisa, tapi apa ya, kelihatan kalau kata orang Sunda mah ngagejlik gitu ya. Kelihatan banget gitu. Tapi kalau melalui ros lebih nggak kelihatan gitu. Cuman ya gimana pinter-pinter ngaturnya saja. Kadang-kadang kalau yang bisa gitu, yang jago ya, yang mahir maksudnya, itu biasanya bisa langsung ke jiharkah gitu. Nah ini memang sangat dekat gitu. Bedainya gimana? Ya kalau kita sering belajar, sering mendengarkan, nanti peka dengan sendiri ya. Jadi kalau kita misalnya sudah belajar terus, belajar dengan sungguh-sungguh, nanti peka. Nanti peka terhadap nada gitu. Meskipun ini nahawan, ya kalau pindah sedikit aja gerakannya itu sudah kerasa. Sebagaimana kita belajar tahsin, belajar tajwid. Kalau sudah belajar terus, belajar sungguh-sungguh, itu kalau ada orang baca, ya kita nggak usah lihat bibirnya, nggak usah lihat gerakan mulutnya, ya baru didengar aja sebenarnya sudah kelihatan gitu, ya sudah kerasa gitu. Ini bacaan nggak bagus gitu, atau ada kesalahan gitu. Jadi sebenarnya itu karena apa ya? Ya belajarnya tuntas gitu. Kalau orang yang belajar tuntas itu biasanya sangat peka gitu, sangat peka. Jadi nggak harus lihat gerakan, dah. Yang paling penting itu kan suara gitu ya. Jadi bacaan Quran itu yang penting di suaranya, bunyinya gitu ya. Karena banyak juga guru-guru yang hebat gitu, orang yang ahli Quran, mohon maaf, banyak yang bukan mencela ya. Ini misalnya ada kekurangan yaitu di penglihatan. Tapi mereka bisa mengoreksi bacaan orang tanpa harus melihat. Gitu, langsung tahu ini bacaan nggak benar. Karena apa? Dari bunyi. Ya, sangat peka gitu. Ya, gitu. Jadi kalau yang profesional ya memang nggak harus lihat bibir. Kadang-kadang letaknya bibirnya kayak yang benar, bunyinya salah juga banyak. Ya, seperti itu. Jadi nggak pengaruh sebenarnya. Nah, maksud saya kalau sudah peka begitu juga dengan irama. Kalau kita sudah peka, ini ada gerakan beda dikit itu kerasa. Ya, hanya kadang kalau para syekh, para qori itu memang disengaja memang dicampur dengan ros misalnya gitu. Ya, terima kasih Pak Sulaiman ya. Ditunggu setoran berikutnya. Jangan kapok Pak ya. Ya, tapi suaranya udah lantang luar biasa. Bagus. Baik, kita berlanjut ke Pak Abdi Bari Salam dari Sampang Madura. Dari Madura ya, luar biasa. Terima kasih Pak ya. Mohon bimbingannya Ustadz untuk episode 2 dan 3, nahawan asli dan nahawan jawab. Suratnya Al-Mulk ayat 1-5. Baik, kita dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Ya, bacaannya luar biasa, Pak. Sampai nggak kelihatan maduranya ya. Ya itulah, kalau kita baca Quran, kalau baca dengan tajwid yang baik ya, itu insya Allah logat-logat kita itu akan hilang, meskipun nanti pas ngobrol kembali lagi. Nah, namun untuk irama memang masih kelihatan ke bawah dialek sehari-hari mungkin. Jadi agak hentakan-hentakannya itu masih kurang lembut gitu. Ya mungkin karena dialeknya, kalau saya punya temen yang dari Madura memang dialeknya memang ya punya lagu khas gitu ya. Jadi kalau lagunya mah kelihatan gitu lagunya, tapi kalau logat bacanya, pengucapannya itu sudah sudah pakai tajwid ya, sudah nggak kelihatan. Cuman iramanya hentakan-hentakannya itu masih kelihatan ya, masih agak keras gitu. Jadi coba misalnya Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, nah yang saya maksud hentakan tadi Tabarakalladzi nah itu hentakannya coba dilenturin lagi. Gitu aja Pak ya. Itu masukan dari saya, mudah-mudahan menjadi perbaikan untuk lebih baik lagi gitu. Ya, terima kasih Pak Bari Salam, Abdi Bari Salam dari Sampang Madura ya. Ditunggu setoran berikutnya. Bacaannya suka saya Pak. Pengucapan huruf-hurufnya ya sudah ringan gitu. Baik, berikutnya Bapak Imron Kurniawan, Kabupaten Jember. Episode 2 surat Al-Fatihah Al-Fatihah, kemudian surat Al-Mulk ayat 4-5. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Summarji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya, terima kasih Pak Imron Kurniawan dari Kabupaten Jember, Jawa Timur Pak ya.
Untuk iramanya ini bukan episode 2 ya, karena episode 2 itu nahawan asli, barusan Bapak membawakan nahawan Jawa. Kemudian kalau untuk untuk suara sudah bagus, Bapak tipe suaranya jernih. Kemudian gerakannya juga sudah bagus ya. Kemudian paling di bacaan Pak, Bapak masih banyak yang kepanjangan, yang 2 harokat, misalnya itu tadi hampir rata-rata yang 2 harokat itu dibacanya lebih. Contoh, Alhamdulillah. Nah itu 2 ya, jangan terlalu panjang, kalau barusan terlalu panjang. Alhamdulillahi Rabbillahi ya. Jadi 2 harokat. Kemudian untuk pengucapan huruf ain Pak, coba dipelajari huruf ain, kemudian huruf ghain ya. Kemudian shadnya tadi tertukar dengan sin, harusnya basaru, Bapak membaca dengan basaru ya. Itu saja. Kalau irama ini gampang ya. Kalau irama gampang dibinanya ini karena sudah punya suara yang bagus, itu sudah modal. Tinggal sambil latihan tahsin ya, gitu. Tinggal latihan tahsinnya saja, silakan cari guru ya. Jangan otodidak. Belajar baca Quran itu jangan otodidak. Ya kadang-kadang kita berguru cuman dulu waktu TPG misalnya. Ya, sementara belajar tahsin, belajar baca, setoran bacaan itu seumur hidup ya, nggak ada berhentinya sebenarnya gitu, nggak terus sudah merasa bagus terus udahan, nggak begitu ya. Terus kalau namanya perbaikan bacaan itu nggak ada batasnya. Makanya kadang saya nggak setuju kalau ada orang, oh yang penting bacaannya bagus dulu baru belajar irama. Ya nunggu kapan bacaan bagus? Ya nunggu ya nanti sampai kita selesai hidup di dunia ya. Itu kadang-kadang seumur hidup nggak bagus-bagus gitu kan. Bacaan itu ya tetap kalau kita nggak belajar lagi ya berubah. Makanya beriringan gitu belajarnya. Belajar bacaan, belajar irama itu beriringan gitu. Kalau nunggu bacaan bagus, saya pribadi sampai sekarang ya terus nggak akan beres setoran bacaan ya, karena kalau bacaan itu belajarnya ya talaki itu setoran ke guru kita setoran lagi sama gurunya terus, nggak ada berhentinya gitu ya. Meskipun udah hafal 30 juz misalnya ya tetap saja setoran mah harus gitu, kalau enggak ya berubah gitu ya. Jadi jangan nunggu bacaan bagus ya gitu. Jadi beriringan terus, belajar tahsin, belajar irama gitu. Ya, itu saja Pak ya masukan dari saya. Jadi kalau tahsin pengen bagus ya, pengen bagus banget misalnya, ya nggak ada berhentinya belajarnya gitu. Belajar terus. Terima kasih Pak, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Ini Pak, siapa ini? Pertanyaan dari Pak Agus, nanti pertanyaan terakhir ya. Baik, sekarang kita berlanjut ke Ibu Mimin, Bandung. Menyetorkan surat Al-Mulk ayat 24 sampai 28, variasi model 3. Ini maksudnya variasi kombinasi mungkin ya. Kombinasi model 3 mungkin. Tapi kita dengarkan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin.
فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم صدق الله العظيم. Terima kasih Ibu Mimin sudah menyetorkan episode ya kombinasi tadi. Kombinasi ketiganya sudah benar. Hanya pas sebelum ke bayati ya itu turun gitu nadanya. Jadi pas shodikin itu in kuntum shodikin. Nah itu diturunkan ya baru masuk ke bayati. Qul innamal ilmu indallah. Nah itu di situ turun. Kebanyakan karena terpengaruh oleh model yang lain, kadang-kadang jadi datar gitu. Ya itu saja Bu Mimin. Terima kasih sudah bagus bacaannya ya. Ditunggu setoran pekan depan. Kita berlanjut ke Pak Zulkifli. Pak Zulkifli ini dari mana? Banten kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah ya Pak Zulkifli itu dari Banten, pernah ikutan ke Bandung bolak-balik jauh, perjuangannya luar biasa. Kalau saya nggak salah orang ya, gitu. Baik, kita dengarkan suratnya Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 24 sampai 27. Kombinasi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ya, terima kasih Pak Zulkifli. Ini kombinasi yang model pertama ya. Sudah dapat, hanya pas bayatinya harusnya Bapak ngambil datar. Tadi ngambilnya setengah ya. Qul in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah. Datar ya, ambilnya bayati datar. Kemudian bayati turun, kemudian balik ke
nahawan. Ya, kemudian untuk bacaan tadi ro-nya hirro ya, bukan hirwah. Hirwah. Jangan pakai bibir ya, karena itu huruf ro itu tafkhim. Tafkhimnya bukan pakai bibir. Ya itu saja Pak Zulkifli, ditunggu setoran berikutnya. Ini pertanyaan dari Pak Agus dari Bandung. Saya sudah mencoba rekaman berkali-kali Pak. Harusnya kan sekarang variasi nahawan dan bayati. Maksudnya kombinasi ya. Belum dapat nadanya, pindah oktav dan pindah nada malah jadi fals. Ya, minta triknya aja nanti dijelaskan bagaimana latihannya. Kalau untuk latihan ini memang kalau permasalahannya di fals ya harus dicoba berulang-ulang. Tapi tadi bilangnya sudah dicoba karena nggak ngerekam ya, jadi saya nggak bisa koreksi ya. Kalau triknya ya dicoba saja dulu, dicoba, dengarkan, dicoba ya. Jadi dengarkannya jangan cuma sekali, tapi berkali-kali sampai benar-benar terngiang-ngiang. Ya, jadi kalau mendengarkan bacaan Quran, terutama irama, itu sampai terngiang gitu. Kalau belum terngiang itu berarti meskipun berkali-kali belum masuk. Bahkan kalau kita dengerin nih satu surat misalnya, kita dengerin Syekh Roshid ya, misalnya terus nggak berhenti, pokoknya nganggur dengerin, atau pas lagi ngerjain apa yang sekiranya bisa mendengarkan, pokoknya selama ada kesempatan mendengarkan, dengerin terus, itu biasanya otomatis hafal beserta iramanya gitu, irama dan bacaan gitu ya. Jadi sampai terngiang, kemudian direkam, nanti distorkan biar saya bisa melihat ya ini sebenarnya masalahnya di mana. Kalau nggak ada rekamannya agak sulit ya, saya jelasinnya agak sulit. Jadi nggak cukup hanya dijelasin dengan kata-kata gitu Pak ya. Ditunggu rekamannya saja, nanti direkam, dikirimkan seperti biasa, setoran saja biar jadi ilmu buat teman-teman yang lain juga gitu. Ya itu pertanyaan dari Pak Agus. Sekarang kita ke yang ikutan live ya, ini banyak yang nanya, ini mudah-mudahan keburu waktunya, mudah-mudahan cukup ya. Saya bacakan dari atas, ada nggak yang nanya? Nggak ada ya. Saya coba lihat. Yang nanya tadi. Assalamualaikum Pak Heri Sunandar nih. Waalaikumsalam Pak Heri Sunandar. Ustadz, bagaimana caranya agar nafas panjang dan tidak ngos-ngosan? Sudah ada di YouTube Pak ya, silakan dicari saja. Ya pokoknya yang paling mudah itu ngos-ngosannya itu tergantung masalahnya di mana gitu. Soalnya banyak banyak faktor gitu. Nanti saya ngejelasin tentang cara berlatih nafas, ternyata punya asma atau mungkin lagi sakit gitu ya. Jadi tergantung, atau karena grogi, itu bisa saja gitu. Jadi nafas ngos-ngosan itu yang paling pengaruh pertama adalah kesehatan. Jadi kalau kondisi fisik kita nggak sehat, itu otomatis itu ngos-ngosan. Yang kedua grogi. Ya, kalau grogi itu sudah 50% sudah terkuras ya, tenaga kita. Jadi sudah nggak maksimal lah ya kalau untuk grogi. Kemudian kalau untuk latihannya sudah ada di YouTube ya, pelatihannya, silakan diamalkan saja. Sampai kapan ngamalinnya ya? Sampai berhasil aja ya. Ya jangan, ini latihannya berapa tahun Ustadz? Belum apa-apa sudah nanya berapa tahun. Ya pokoknya latihan aja dulu, nanti juga kerasa gitu kan, perubahannya kerasa. Ini belum apa-apa sudah ngitung waktu gitu kan. Ustadz, saya mau belajar, kira-kira berapa lama saya bisa? Belajar aja dulu, nanti baru dirasakan gitu, hasilnya dirasakan. Banyak yang nanya gitu ya. Kadang ada juga yang, saya udah belajar bertahun-tahun Ustadz, tapi kok nggak bisa-bisa. Bertahun-tahun tapi belajarnya sebulan sekali ya sama saja. Setahun itu cuma 12 kali gitu kan, sama aja gitu. Kalau setahun tapi belajar tiap hari, nah itu pasti ada perubahan. Kalau sebulan sekali, kita bilangnya setahun, ya nggak bisa dibilang setahun. Bilang aja 12 kali gitu. Ya, nah itu
Ya tergantung gitu, semakin kita latihannya serius, rutin, insya Allah cepat bisa. Saya dulu belajar sama guru saya mungkin bisa dihitung, mungkin seminggu sekali. Tapi tiap hari saya belajar terus gitu, melatih, ya mengembangkan sendiri gitu. Baru nanti ketemu lagi, belajar lagi gitu ya. Jadi tetap upaya kita yang nomor satu. Ya silakan dicek di YouTube Pak ya. Jangan lupa subscribe. Alfandris, Ustadz kalau tugas setoran per pertemuan tahu dari mana Pak Ustadz? Tugas setoran per pertemuan tahu dari mana? Oh yang kayak barusan mungkin maksudnya ya. Ya gabung saja di grup ini, grup WhatsApp ya kalau mau ikutan. Pertanyaan yang sama tuh Ustadz, Pak Dul Gahani. Ya yang mana nih yang sama tuh? Mungkin yang sudah saya sampaikan tadi ya. Mudah-mudahan terjawab Pak. Agar nafas panjang apa ada latihan fisiknya Ustadz? Banyak olahraga. Latihan fisik sebenarnya sih olahraga itu supaya sehat. Karena kalau sehat itu otomatis ya. Badan yang sehat, badan yang fit itu otomatis ngapain aja ya akan bagus gitu. Tapi kalau untuk pernafasan, olahraga yang sangat dianjurkan menurut saya renang ya. Olahraga renang itu bagus karena ada cara nahan nafas. Karena orang yang nafasnya panjang itu dia bisa ngirit nafas sebenarnya. Cara ngiritnya dia tahan gitu ya. Dia tahan, mempertahankan nafas ya di perut gitu kan, ditahan sehingga nafasnya irit itu ya. Jadi olahraganya renang yang paling bagus. Kemudian bisa lari-lari juga bisa. Tapi kalau saya sarankan renang. Pak Agus Solihin, jazakallah Ustadz ya sama-sama Pak. Apa nama channel YouTube? Channelnya Ustadz Kris aja. Ustadz Kris ya, digabung saja nanti ada channel YouTube kita. Yang satu lagi Sahabat PLGM. Kalau Sahabat PLGM ini yang live kayak gini nanti diupload di Sahabat PLGM. Kalau gurah itu ngaruh banget suara bagus enggak sih Ustadz? Kalau gurah itu cocok-cocokan Pak ya. Tapi kalau saran saya lebih baik banyak latihan aja Pak. Jangan dulu gurah ya. Banyak latihan. Ya gurahnya gurah wudhu sajalah. Wudhu kan mengisap air ke hidung gitu aja. Ya gitu Pak. Jadi kalau gurah saya tidak menyarankan ya. Karena banyak yang gurah akhirnya suaranya jadi pecah gitu. Tapi yang cocok ya bagus gitu. Cocok-cocokan Pak. Kalau menurut saya lebih baik banyak latihan saja kalau pengen bagus ya gitu. Ya itu saja, waktunya sudah hampir habis. Saya mohon undur diri. Terima kasih yang sudah ikut gabung, yang sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah semangat kita untuk dekat dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dunia akhirat ya. Dan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pekan depan ya. Sampai jumpa hari Senin dan hari Jumat. Mohon maaf yang nanya belum dijawab. Kita ketemu lagi nanti. Silahkan nanya lagi. Insya Allah dijawab. Waktunya sudah habis ya. Cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.